Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali lagi dengan Pak Andi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelum kita memulai belajar, Pak Andi ingin cek dulu semangat kalian. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Tetap semangat, sadar bisa. Terima kasih, semoga semangat ini nanti akan tetap ada sampai pembelajaran kita berakhir. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar nanti ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ketua kelas mana ketua kelas? Ya, Pak. Oke, pimpin berdoa ya. Ya, Pak. Siap, bro. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, dan ingat setelah kita berdoa, ilmu yang harus kita dapatkan hari ini, yang akan kita dapatkan hari ini, harus wajib hukumnya kalian bagikan kepada rekan-rekan semuanya. Karena apa? Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk sesama. Oke, Pak Andi absen dulu kelas ini, kelas 12 OTKP 3. Alivia, Hadir, Pak. Angginur, Hadir, Pak. Aprilia Arum, Hadir, Pak. Aprilia Arum sudah. Ardina Hairunisa, Astrid Francisca, Bella Ayunovita, Cecilia Panduasa, Dewi Riswanti, Hadir, Pak. Dian Ayu Cahyaning Bramantio, Hadir, Pak. Erta Putri Ramadhani, Hadir, Pak. Ilian Ika, Hadir. Juwita Nirmalasari, Hadir, Pak. Khaila Natania, Hadir, Pak. Lia Puspitasari, Hadir, Pak. Linda Septiani, Hadir, Pak. Livia Hardina Aprilia, Minda Cahyani, Hadir, Pak. Nabila Adinda, Hadir. Naeli Salsabila, Naina Ayurianti, Natasha Nurhartati, Niken Fauliana, Hadir. Nur Karmina, Hadir, Pak. Olivia Eka, Hadir. Rahma Ayu Istian, Hadir, Pak. Rara Ayu Hidayatul, Sania Melati. Izin ya, Sania izin tadi kegiatan Pasbara kalau nggak salah. Oke, Saputri Dini izin juga. Syarah Alisya hadir. Sevi Dwi, Septi Wulandari. Oke, Siti juga izin ya. Oh, Siti hadir. Oke. Sofi Julianti, Tuti izin tadi keluar. Oke, berarti yang izin tadi bukan Siti tapi Tuti. Watsiuni, dan yang terakhir Zahra Alfi. Oke, berarti yang izin itu 3 orang. Berarti yang ada di dalam kelas 33 orang. Oke, sudah siap semuanya ya untuk belajar ya? Siap. Ya, baik anak-anak semuanya, kalian tadi semangatnya sudah luar biasa. Supaya lebih semangat lagi, alangkah baiknya sekarang kita menyanyikan sebuah lagu nasional dengan judul Bangun Pemudi Pemuda, supaya rasa nasionalisme kalian terhadap bangsa dan negara itu tetap ada dan selalu tumbuh. Karena sekarang tanggal 9, maka akan dipimpin oleh Dian Ayu Cahyaning Bramantio. Mana? Siap, Oke, Pak. siap ya? Siap. Siap. Oke, semuanya berdiri. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Bangun pemudi pemuda Indonesia, lengan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang
menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dan silakan semuanya duduk. Ya, anak-anak semuanya, minggu lalu kita sudah banyak belajar mengenai berbagai macam hal terkait dengan bab 2. Ada yang bisa memberikan refleksi. Minggu lalu kita belajar apa? Coba angkat tangan. Oke, kamu bisa. Silakan berdiri. Minggu lalu kita belajar mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kalian. Luar biasa ya, minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan perlindungan hukum. Nah, ada lagi yang mau menyampaikan refleksi minggu lalu kita belajar tentang apa? Coba ngacung. Oke, kamu mau siap? Silakan berdiri. Ya, selain yang tadi disampaikan, kita juga belajar mengenai unsur-unsur perlindungan hukum. Kurang lebih terdapat 4 unsur perlindungan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah A. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. B. Kejaminan kepastian hukum. C. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. D. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Oke, kita beri aplaus lagi untuk teman kalian. Betul sekali ya, itu merupakan materi yang kita pelajari pada kesempatan minggu lalu. Nah, pada kesempatan minggu ini, Pak Andi sudah minta kalian untuk membentuk 5 kelompok, dan terima kasih sudah dibentuk 5 kelompok. Dan pada kesempatan kali ini pula, nanti kita akan belajar mengenai lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada di Indonesia. Kok kita belajar itu? Maksud dan tujuannya apa sih? Supaya kita tahu nanti fungsi, wewenang, dan juga peran lembaga-lembaga tersebut. Kurang lebih itu ada 5 lembaga negara yang akan kita pelajari. Pertama, nanti ada Polri, ya. Yang kedua ada hakim. Yang ketiga ada jaksa, dan yang keempat ada advokat, dan yang terakhir ada KPK. Itu ya semuanya. Pak Andi izin menampilkan PowerPoint. Nah, ini PowerPoint kita. Coba kalian semuanya amati gambar pertama yang ditampilkan. Kira-kira setelah mengamati gambar ini, pikiran kalian yang pertama, ini lembaga apa ya? Polisi. Oke, polisi atau Polri? Polisi Republik Indonesia. Pilih yang mana? Oh, enggak. Oke, enggak dulu ya, jangan dulu. Nah, kedua bapak-bapak. Kejaksaan. Ya, Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, wow. Oke, ini hakim. Ya, betul sekali, ini hakim. Gambar keempat, yang pakaiannya hitam putih. Oke, advokat. Betul sekali, ini advokat. Dan yang terakhir, yang nangkepin tikus-tikus berdasi. Oke, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan inilah nanti lembaga-lembaga yang akan kita analisis, kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Sebelum lanjut, Pak Andi izin membagikan lembar kerja peserta didik yang akan menjadi tempat kalian nanti untuk mengerjakan penugasan secara kelompok. Oke, silakan kelompok ini. Silakan. Ya, terima kasih. Kelompok ini kelompok, dan terakhir kelompok yang di depan. Nah, ini. Kita belajar apa sih? Lah, ini. Pak Andi akan izin menampilkan peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan juga kedamaian yang ada di Indonesia. Pertama, peran Polri. Peran Polri itu apa sih?
Peran Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memperlihatkan keamanan dalam negeri. Karena ingat, Polri itu bertugas untuk menjaga keamanan yang berasal dari dalam negeri. Kalau yang dari luar negeri apa? TNI, betul sekali. Ini kewenangan kepolisian. Ada 4 kewenangan kepolisian. Pertama, melakukan penangkapan, menjaga TKP. Terus berikutnya menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, dan juga menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Tapi selain ini banyak juga kewenangan kepolisian. Nanti tugas kalian adalah mencari ya. Oke. Nah, tindakan penyelidikan dan juga penyidikan itu apa sih? Dan juga syaratnya apa saja? Yang pertama, kalau polisi melakukan penyidikan atau penyelidikan, syaratnya adalah tidak bertentangan dengan aturan hukum. Yang kedua, selaras dengan kewajiban hukum. Yang ketiga, harus patut masuk akal termasuk dalam lingkungan jabatannya. Yang keempat, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Dan juga yang terakhir, harus menghormati hak asasi manusia. Itu syarat-syarat tindakan penyidikan dan juga penyelidikan. Nah, yang kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Perannya apa? Perannya yaitu menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Betul sekali. Nah, kewenangannya apa? Di bidang hukum pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim, melakukan pengawasan, melakukan penyidikan, dan melengkapi berkas perkara tertentu. Semuanya ini sebetulnya sudah ada loh di dalam buku kalian masing-masing. Kewenangan di bidang perdata dan juga tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan. Sekarang, peran hakim di Indonesia yaitu sebagai penegak keadilan dengan serangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan juga memutuskan perkara hukum berdasarkan keadilan di dalam perundang-undangan. Ingat ya, kalau kalian bingung membedakan antara mana hakim, mana advokat. Kalau hakim itu ada yang merah sama hitam plus putih di dalamnya. Tapi advokat cuma hitam sama putih, itu saja. Ini advokat. Advokat itu tugasnya apa? Memberikan jasa. Biasa disebut juga sebagai pengacara. Ya, bukan pengangguran banyak acara loh. Ini pengacara beneran. Pembela orang yang tersangkut kasus hukum. Dan yang terakhir adalah lembaga yang lumayan baru juga di Indonesia, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang saat ini pun tugasnya masih disibukkan dengan ada OTT atau OTT, operasi tangkap tangan. Terus ada juga penyelidikan kasus-kasus korupsi yang sangat besar sekali seperti EKTP. Terus kemudian kemarin ada ketua DPR yang sangat banyak sekali untuk kasus-kasus korupsi di Indonesia. Maka dari itu sebetulnya kasus korupsi harus dihilangkan dari negeri ini. Caranya bagaimana? Caranya nanti kita bahas bersama-sama. Itu ya, itu materi yang akan kita bahas hari ini. Dan sekarang Pak Andi minta kalian akan terbentuk menjadi 5 kelompok dan sudah terbagikan LKPD. Di depan kalian sudah tertulis apa yang harus kalian lakukan. Yang harus kalian lakukan adalah mencari tugas, fungsi, dan juga wewenang lembaga negara. Kelompokmu nanti akan membahas kewenangan lembaga negara yaitu Polri. Siap ya? Kelompokmu nanti ada hakim. Kelompokmu ada advokat, kelompokmu itu ada jaksa, dan yang terakhir KPK.
Nah, sekarang silakan boleh buka HP, boleh buka buku, silakan cari sumber sebanyak-banyaknya terkait tugas wewenang lembaga-lembaga negara tersebut. Pak Andi beri waktu beberapa waktu untuk kalian mengerjakan. Silakan. Gimana untuk kelompok ini? Ada masalah? Nggak ada ya? Belum ya? Tentang KPK ya? Ya nanti silakan kalian cari sumber dari segala macam, boleh internet, boleh buku, dan nanti harus ditampilkan ke depan dengan sangat luar biasa ya? Oke, siap. Silakan. Ya baik anak-anak semuanya, waktu diskusi sudah selesai. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Oke, kelompok 2? Sudah. 3? Sudah. 4? Sudah ya. Dan kelompok 5 yang terakhir tadi? Oke, sudah. Dan siap, sekarang silakan langsung presentasi. Nanti ada sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang perlu kalian tanyakan, tanyakan ke kelompok yang maju ke depan. Dan kita mulai dari kelompok pertama, kelompok Polri, silakan maju ke depan. Silakan, dan kita beri aplaus untuk kelompok Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Lembaga Penegakan Hukum dari Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Sebelumnya perkenalkan, saya Diana Yucana Bramantio sebagai moderator. Lalu anggota kelompok saya ada Linda Septiani sebagai penyaji materi 1. Selanjutnya ada Wahyuni Kurniasi sebagai penyaji materi 2. Dan yang berikutnya ada Alivia Nurpitasari sebagai penyaji materi yang ketiga. Baik Pak Andi dan teman-teman, langsung saja kita mulai diskusinya. Tugas, wewenang, dan fungsi Kepolisian RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ada 3. Yang pertama ada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang kedua ada menegakkan hukum. Dan yang ketiga ada memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, adapun wewenang dari Polri diantaranya: pertama, menerima laporan atau pengaduan; kedua, membantu penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; yang ketiga, ada mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit dalam masyarakat; dan yang keempat, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perselisihan atau perpecahan, mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; dan yang kelima, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian. Kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan, ada yang mau tanya tentang peran lembaga Polri? Ada? Oke, silakan. Bisa berdiri. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 5 izin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, saat ini banyak kasus yang melibatkan oknum kepolisian. Padahal polisi bertugas untuk menjaga keamanan di masyarakat. Menurut kelompokmu bagaimana? Oke, sekarang itu banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan aparat kepolisian. Menurut kelompokmu bagaimana? Silakan, bisa langsung dijawab. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya, memang tidak dipungkiri saat ini Polri sedang disorot oleh masyarakat karena berbagai macam kasus yang menyeret segelintir oknumnya. Namun walau terdapat oknum yang merusak citra Polri, kita harus percaya bahwa Polri akan selalu melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Usulan dari kelompok kami mungkin untuk Polri bisa memberikan orientasi, pelatihan, dan perbaikan rekrutmen agar lembaga ini bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 1.
Lah, baik itu anak-anak semuanya, itu terkait dengan tugas, fungsi, dan wewenang Polri. Juga ada tadi pertanyaan yang sangat luar biasa dan sudah dijawab dengan sangat luar biasa oleh kelompok 1. Silakan bisa ditutup oleh moderator. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan bisa duduk kembali. Ya, itu anak-anak semuanya terkait dengan tugas, fungsi, dan peran dari Polri. Selanjutnya, kelompok 2 siap maju ke depan? Siap, silakan bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Andi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan lembaga penegak hukum yaitu Kejaksaan. Sebelum mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Septulandari sebagai moderator dan teman saya Juwita Nirmalasari sebagai penyaji 1 dan Olivia Eka Ayuning Tias sebagai penyaji 2, Rara Ayu Hidayatul Azizah sebagai penyaji 3. Untuk selanjutnya saya akan serahkan pada penyaji 1 yaitu Juwita Nirmalasari. Baik, terima kasih. Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia memegang peranan penting dalam penegakan hukum di Indonesia karena posisinya sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Peran kejaksaan diantaranya menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum atau masyarakat, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan pelaksanaan terhadap hakim, serta putusan pengadilan. Tugas lain dari kejaksaan ialah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, lepas bersyarat, dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan Jaksa Agung. Selanjutnya ada fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan teknik serta kegiatan justisial pidana umum berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya. Yang kedua ada merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan tindak pidana terhadap keamanan negara, serta ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda, serta tindak pidana umum. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana hukum umum dan administrasinya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab dipersilakan untuk kelompok yang ingin bertanya. Silakan kelompok yang ingin bertanya, silakan bisa berdiri. Baik, di sini saya akan membacakan pertanyaan untuk kelompok 2. Apa dasar hukum yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang jaksa? Terima kasih, kita beri aplaus untuk Kalisya. Dasar hukum yang mengatur tentang jaksa adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara. Yang kedua, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah provinsi tersebut. Yang ketiga, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah kekuasaan hukumnya meliputi wilayah kabupaten tersebut. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh penyaji 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Luar biasa sekali ya. Silakan bisa kembali duduk. Itu terkait dengan tugas, fungsi dari
jaksa serta pemenang dari jaksa. Dan berikutnya yaitu kelompok 3, silakan kelompok 3 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andi dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang hakim. Yang pertama-tama kami perkenalkan kelompok kita masing-masing. Yang pertama ada saya Rahma Ayu Istian sebagai moderator. Yang kedua ada Cecilia Panduasa sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Ilian Ika Nirwana sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir ada Niken Fauliana sebagai pemateri ketiga. Saya persilahkan untuk pemateri pertama. Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam pasal 1/8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disebutkan, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, di mana tugas dan wewenang hakim adalah untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam menjalankan tugas dan wewenang hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, susunan majelis hakim sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang hakim, yaitu seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota, dan dibantu oleh seorang putih panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Selanjutnya ada syarat menjadi hakim, diantaranya warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sarjana hukum, dan lain-lain. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Yaitu materi tentang hakim, ada yang mau tanya nggak kelompok lain? Perkenalkan, nama saya Nur Karamina dari kelompok 1. Saya akan memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Sebutkan macam-macam hakim yang ada di Indonesia. Oke, pertanyaannya sebutkan macam-macam hakim yang ada di Indonesia. Kita beri aplaus untuk Karamina. Silakan kelompok 3 boleh langsung dijawab. Macam-macam hakim yang ada di Indonesia. Yang pertama, Hakim Agung. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Yang kedua, Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, Hakim Ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4, silakan bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Pak Andi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan lembaga penegak hukum dari advokat. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Adinda Rusadi sebagai moderator dan teman saya Minda Cahayani sebagai penyaji 1, Astrid Francisca sebagai penyaji 2, dan Naina Ayurianti sebagai penyaji 3. Ya, akan kami mulai presentasinya. Terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan. Selanjutnya, secara mendasar, seorang advokat memiliki tugas untuk membuat legal opinion dengan memberikan nasihat hukum dalam rangka kepentingan klien. Sedangkan secara litigas, yaitu berbicara di pengadilan, advokat bertugas untuk mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Adapun tugas dan wewenang advokat diantaranya yaitu
Bertugas untuk mewawancarai calon klien, mempersiapkan dan meneliti kasus klien, menulis catatan hukum, dan mempersiapkan pembelaan tertulis atau lisan untuk kasus perdata, mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu, mewakili klien di muka pengadilan, menjawab pertanyaan publik, menghadiri atribase, bertanya pada saksi-saksi, dan melakukan negosiasi dengan pihak lawan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan dipertanyakan. Ada, silakan. Oke, dari kelompok 2 ingin bertanya, silakan bisa berdiri. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa saja sih syarat yang dibutuhkan agar bisa menjadi advokat? Syarat apa saja yang dibutuhkan supaya bisa menjadi advokat? Silakan bisa langsung dijawab untuk kelompok 4. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Syarat untuk menjadi advokat diantaranya yaitu berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, SH, lulusan yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Oke, jadi itu ya syarat untuk menjadi advokat, dan sebetulnya masih ada banyak lagi syarat-syarat lain untuk menjadi seorang advokat. Silakan saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 dan silakan boleh duduk. Baik, silakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerjanya tentang fungsi, tugas, dan juga wewenang dari KPK. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang tugas dan wewenang KPK. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok saya Zahra Alvin Hidayati sebagai moderator. Selanjutnya ada Lia Puspitasari sebagai penyaji 1, 2 ada Siti Nur Laila sebagai penyaji 2, dan yang terakhir ada Sarah Alicia Ronunuwu sebagai penyaji 3. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji untuk menjelaskan materi. Dalam menjalankan tugasnya, KPK berpegang teguh kepada 6 asas, yaitu yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua ada keterbukaan, yang ketiga ada akuntabilitas, yang keempat ada kepentingan umum, yang kelima ada proporsionalitas, dan yang terakhir ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tugas KPK diantaranya tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi, koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang KPK yaitu menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindakan pidana korupsi, meminta informasi terkait kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Saya kembalikan ke moderator. Itu saja dari kelompok kami. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan kelompok mana? Kelompokmu silakan bisa berdiri. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana cara memberantas korupsi agar korupsi tidak ada lagi di Indonesia? Memberantas korupsi tidak hanya tugas KPK. Menurut kelompok kami, pemberantasan korupsi paling efektif adalah dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan anti korupsi sejak dini. Hal tersebut dimaksudkan agar anti korupsi dapat tertanam dalam diri setiap manusia Indonesia. Tentunya, KPK selain berfokus memberantas korupsi di lembaga-lembaga negara, juga harus memberikan pendidikan anti korupsi. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok 5. Silakan bisa kembali ke tempat. Ya, baik anak-anak semuanya, itu tadi sudah kalian diskusikan mengenai tugas, fungsi, dan juga wewenang dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, terutama terkait dengan tadi ada satu apa? Polri, terus yang kedua ada jaksa, yang ketiga ada hakim, yang keempat ada advokat, dan terakhir ada KPK.
Nah, Pak Andi minta sekarang silakan kalian buka HP kalian. Karena apa? Karena akan dilakukan evaluasi kegiatan pada kesempatan kali ini, yaitu penilaian kognitif. Silakan bisa dibuka HP-nya masing-masing. Ya baik semuanya, terima kasih karena sudah mengisi link dan terima kasih juga sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat luar biasa. Tadi kita sudah belajar mengenai beberapa lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia sampai kita melaksanakan evaluasi. Sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Dan yang terakhir, Pak Andi ingin kalian memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. Ada yang mau memberikan kesimpulan? 2 orang, Cong? Siapa? Oke, kamu sama satu lagi. Oke, kalian berdua ya. Silakan dari kamu dulu. Bisa berdiri dan memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Syafidur Aisyah akan memberikan kesimpulan dari pelajaran yang kali ini. Dalam pembelajaran kali ini kita belajar mengenai tugas, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga negara di Indonesia. Lembaga negara yang kita pelajari diantaranya Polri, Jaksa, Hukum, dan Advokat, dan satu lagi KPK. Terima kasih. Terima kasih, kita beri aplaus dulu untuk kesimpulan pertama. Silakan lanjut untuk kesimpulan kedua, silakan bisa langsung. Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah apabila lembaga penegak hukum di Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya dengan baik, maka masyarakat akan merasa dilindungi hak-haknya. Lembaga penegak hukum juga merupakan lembaga yang penting ada di Indonesia, karena tanpa adanya lembaga-lembaga ini, tingkat kriminalitas akan semakin banyak. Oke, terima kasih. Ya, anak-anak semuanya, untuk minggu depan kita akan lanjutkan pertemuan kali ini. Namun silakan kalian baca terlebih dahulu halaman 50. Terkait apa? Terkait dengan dinamika pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Ya, bisa ya, nanti sampai rumah besok bisa dibaca. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada kesempatan kali ini, karena waktunya sudah habis, kita berdoa dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, banyak kekurangan dan kesalahan mohon maaf. Tetap semangat dalam belajar, tetap tersenyum, dan ingat, pokoknya kalian harus sukses karena kalian sudah mendekati masa-masa akhir sekolah di SMK Negeri 1 Cilacap. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.